Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ryan Suito dari Teknik Informatika UHAMKA. Di sini saya akan menjelaskan sedikit terkait materi dari pemrograman jaringan komputer kelas 6E, yaitu dengan materi Open System Interconnection atau OSI 7 Layer Model. Baik, untuk yang pertama ada definisi dari OSI Layer. Yang pertama ada OSI, OSI Layer adalah sistem yang berperan dalam pengiriman tersebut, sehingga pesan yang dikirim oleh A melalui perangkatnya akan sampai atau diterima oleh B di dalam perangkatnya juga. Kepanjangan dari OSI adalah Open System Interconnection, yang memiliki arti sebagai model referensi dari sebuah kerangka yang bersifat konseptual. Namun, sekarang sudah berkembang banyak dan menjadi sebuah standarisasi khusus yang berkaitan dengan koneksi komputer. Tujuan dibuatnya OSI Layer adalah sebagai rujukan agar produk atau software yang dibuat dapat bersifat interpolate. Ini berarti user dapat bekerja sama dengan produk atau sistem tanpa perlu melakukan penanganan secara khusus. Nah, ini fungsi-fungsi utama dari OSI Layer. Yang pertama ada uh, para produsen komputer dan developer jaringan internet tidak menerapkan protokol model OSI Layer dengan baku karena tidak semua proses proses butuh OSI Layer dan dapat menggunakan protokol yang lebih sederhana. Nah, yang kedua, model prosedur ini masih banyak digunakan terutama dalam melacak permasalahan yang mengakibatkan gagal fungsi jaringan, sehingga akan dapat segera diatasi dan dikomunikasi kembali normal. Yang ketiga, ada fungsi dari konsep OSI Layer adalah memudahkan proses pencarian titik awal permasalahan sehingga meminimalkan waktu yang diperlukan untuk melacak masalah jaringan. Dengan begitu, masalah jaringan bisa diatasi dengan lebih mudah. Nah, ini ada 7 lapisan OSI Layer. Dimulai dari yang paling luar itu ada lapisan application. Application layer pada OSI adalah pusat terjadinya suatu interaksi antara user dengan aplikasi yang bekerja menggunakan fungsionalitas sebuah jaringan. Lapisan ini menjadi layer paling atas dari model OSI. Lalu layer yang keenam ada presentation layer, yaitu sebagai lapisan yang berfungsi untuk mengidentifikasi sintaks yang dipakai di suatu host jaringan untuk berkomunikasi. Layer ini perlu memberi enkripsi serta dekripsi data yang nantinya akan dipakai dalam layer application. Lalu yang kelima ada session layer yang memiliki fungsi untuk mengendalikan dialog maupun pengelolaan terhadap koneksi suatu komputer. Bahkan layer ini juga bisa melakukan pemesanan koneksi internet pada suatu komputer. Lalu yang keempat ada transport layer. Dengan layer ini, data bisa disalurkan dari server menuju ke pengguna tanpa ada gangguan. Lalu yang ketiga ada network layer. Network layer pada OSI ini bertugas untuk mendefinisikan alamat IP sehingga setiap komputer dapat saling terkoneksi dalam satu jaringan. Lalu yang kedua ada data link layer. Fungsi utama dari data link layer adalah untuk memeriksa bila terjadi kesalahan dalam menyalurkan transmisi terhadap bit data, di mana kesalahan tersebut kemungkinan besar terjadi di layer pertama. Lalu yang terakhir ada physical layer. Ini adalah lapisan yang berfungsi untuk sebagai transmisi terhadap bit data. Jadi sinyal yang dipakai pun tidak sembarangan sehingga memungkinkan penerimaan sinyal dengan baik. Jenis sinyal pun harus didukung media fisik, misal seperti kabel, infrared, cahaya, frekuensi, frekuensi radio, dan tegangan listrik. Setelah layer ini menyelesaikan tugasnya, maka akan diteruskan ke layer kedua. Lalu ini ada cara kerja OSI layer. Yang pertama, application layer akan mengirimkan data yang dikirim oleh user pada perangkat komputer penerimaan data. Lalu selanjutnya terjadi konversi email
menjadi sebuah format jaringan presentation layer. Dan yang ketiga ada pada session layer akan dibentuk sesi perjalanan data sehingga seluruh proses pengiriman data selesai dilaksanakan. Selanjutnya pengiriman melakukan pemecahan data di transport layer dan dikumpulkan kembali pada transport penerima layer. Lalu yang kelima, network layer membuat alamat untuk mengarahkan data ke tujuan dengan benar. Selanjutnya akan dilakukan pembentukan data menjadi bentuk frame serta alamat fisik dalam data link layer. Yang ketujuh, pada physical layer, si lapisan utama data akan dikirim melalui perantara jaringan menuju lapisan transport penerima. Yang terakhir, alur proses akan berbalik serta berulang dari physical layer ke application layer sampai mengarah ke jaringan komputer user. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.